adalah hal-hal yang dimakruhkan. Nah, misalnya baku kumur nang dimakruhkan atau berdingin-dingin tadi nang dalam mandi tadi. Nah, itu apabila melampaui ada tamasuk barang tuh ke dalam, nah itu bata. Apapun yang dimakruhkan secara umum, misalnya baudu, bakumur-kumur dengan bermubalagah, apabila masuk ke dalam itu bata. Tapi kalau kita bakumur-kumur secara biasa aja, ada nang mengejuti lalu Tetagok itu kada bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di PPMA Podcast, persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan hari ini kita akan membahas spesial tentang puasa, berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, dengan Guru Haji Abdul Wahid. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kayak apa kabar pian Guru? Alhamdulillah. Inge. Nah, kita bertamuan pulang Guru entah kesekian kalinya nih. Inge. Tapi ini kita pembahasannya beda Guru, tentang berkaitan lawan bulan puasa. Tentang puasa Guru. Kan kita nih menyambut bulan Ramadan nih, udah masuk di bulan Ramadan. Nah, jadi pertanyaannya Guru, bagaimana hukum mencium bau-bauan yang sedap seperti makanan atau parfum untuk mengurangi rasa lapar? Nah, itu kayak apa Guru? Secara umum yang jenis-jenis seperti itu ya dimakruhkan gitu. Dimakruhkan. Tapi kenapa tuh Guru jadi dimakruhkan tuh? Karena pada intinya kan ya berlawanan lah dari tujuan puasa tadi, mengekang hawa nafsu istilahnya. Secara umumnya gitu. Secara umumnya Guru lah. Tapi berarti kalau kita sekedar berparfum aja ada apa kah? Parfum aja. Makanya berparfum tuh hukumnya udah makruh dulu. Makanya kita berparfum tuh disunahkan bulan puasa tuh adalah sewaktu kita waktu sahur. Makanya paling yang diingatkan adalah sahur tuh diantaranya tuh adalah makan kurma yang sering terlupakan dan tadi kita berharum-harum. Jadi untuk besok hari kada lagi. Siangnya kada lagi Guru lah. Gitu. Biar hendak sembahyang kada sunat tuh. Kada. Malah hukumnya kalau orang bang meminyak harum kita. Itu perbedaannya. Orang kadang-kadang kan di kita ini ada kadang-kadang buka puasa mulitan. Nah, itu ada hukum tersendiri. Apakah makruh? Nah, apabila orang mau unjuk kita itu lebih aulanya tetap kita tolak. Cuma tergantung keadaan. Kadang-kadang kan orang tuh kada salah. Salah. Cuma tadi hukum makruhnya tetap hilang karena orang. Tapi bang culitakan kamu kako jangan itu lain pulang Guru lah, itu bepada deh. Iya enggak. Insyaallah kamu dipaham. Enggak. Seterusnya ke pertanyaan kedua Guru, apakah suntikan atau infus dapat membatalkan puasa Guru? Secara umum dulu kita berpedoman kepada kitab-kitab klasik istilahnya deh. Itu adalah yang membatalkan itu adalah memasukkan ain kepada rongga terbuka. Nah, kita itu dalam kitab. Arti rongga terbuka ya tadi yang sudah alami yang ada ini kan. Contoh kayak muntung, hidung, telinga, dan lain kan. Nah, itu bila memasukkan ain ke sana, itu meskipun bukan makanan, itu adalah membatalkan. Nah, apabila memasukkan liwat lain, kalau dulu tuh kisahnya misal minyak atau bacalak mata yang sering ditemukan di kitab-kitab fikih. Padahal itu masuk ke dalam, itu mungkin ada ke mata nih ke dalam, bahkan bisa tuh sampai merasakan di rongga hidung. Itu pun kada membatalkan. Nah, adapun tadi suntikan itu sudah ada zaman dulu juga. Itu meskipun kan suntikan tuh jelas obat-obatan juga nih. Nah, itu kada membatalkan. Biar diinfus pun kada membatalkan. Nah, untuk infus
Ya tadi amun secara berdasar gitu kita ada juga. Cuma ada modelnya pembahasan mungkin gitu nah. Karena ya karena semakin maju pengetahuan, semakin apa? Impos itu masalahnya masuknya ke rongga. Nah, itu menahan cuma tadi kita secara umum aja kada betal gitu aja lah. Oh, secara umum kada betal. Enggak, cuma kan tadi kan impos tuh nih kata pori-pori kah Gro? Nah, kalau pori-pori jelas kada. Oh, jelas kada. Enggak, cuma impos tuh kan ada agak lain gitu kalau mau dibahas. Soalnya ia mencari apa? Cari rongga. Nah, mau dibilang rongga dan rongga itu katanya itu sampai kesekian tempat nang sejenis perut ya kan. Wallahu alam. Cuma secara umum lo enggak. Secara umum kada batal. Enggak. Dan gitu-gitu klasik. Cuma ada yang mengatakan batal karena gitu tadi. Oh, enggak. Kan kalau kita orang kampung mana rungganya kan enggak ada. Cuma kan istilahnya kita pahami lah sekarang. Beda antara besuntek lawan impos kan beda lah enggak. Nah, jadi disitulah tadi letak mungkin ada yang memadahkan itu kada apa istilahnya betal. Ada juga yang memadahkan tuh Gure karena di infus tuh kan jar kayak makan juga karena di vitamin jar jadi kuat. Nah, itu jar membatalkan jar orang ada juga berpendapat kayak itu. Iya, menjadi digabung tadi kan makanan, kemudian nutrisi nih dan masuknya kepada rongga. Iya. Kalau kita kan misalnya makanan kita kulai di sini kada apa-apa. Kada apa-apa. Iya. Minyak tuh kan makanan. Enggak. Minyak tuh. Iya. Dioles. Kalau misalnya minyak kayu putih kan karasa sampai ke dalam tenggorokan bisa. Enggak kada batal kan jelas ya. Enggak. Itu Bang tadi. Kira-kira itu jelas sudah Guru lah. Nah, kalau secara umumnya tadi kada batal. Jadi kada apa-apa orang masuk rumah sakit seandainya tetap tahan puasa nih Guru lah. Kada batal dulu ya lah. Enggak. Nah, kalau untuk selanjutnya Guru, bagaimana hukum menggunakan obat semprot inhaler bagi penderita asma yang semprot Bro? Penting kita dulu lah supaya memudahkan itu. Ulun pun sambil memahami pindiknya begitu nih. Kalau itu istilahnya huknah loh gitu. Itu apabila ada tetesannya, nah itu membatalkan. Nah, tapi kalau inhaler yang sejenis, minta maaf mungkin orang mengatakan inhaler juga sekadar dihiut macam ini, itu meskipun kita masukkan ke sini nggak batal. Tapi tadi ingat dibereskan, kalau inhaler yang besamprot, nah atau ini pun ada airnya yang menitis, kisabarin nah menitis itulah airnya nang itu nang membatalkan. Kalau kada berupa ain, arti kada berupa ain dalam berpikir itu misalnya inya tuh cuma sekedar kayak baunya aja. Misal kayak minyak angin Guru lah. Atau kayak oksigen. Iya. Apa bedanya orang bau oksigen batal lah? Nah, misal. Nah, makanya dulu tuh kan pembahasan rokok tuh itu kan panjang tak? Enggak. Karena gini. Cuma ya jangan kada batal, bang kita batal bang. Ya paham lah. Iya Bang. Mau kada batal nih dihujat orang kan. Nah, inhaler tuh kita misalnya kita bagilah munnya inhaler tidak ada nang sejenis apa menetes. Nah, itu kalau inhaler yang semprot tuh ambun biasanya. Nah, itu batal itu. Batal ya. Kalau nang sekadar apa ada aja nang baunya aja. Nah, coba menyelangsang juga Gon. Nah, dan pulang sedikit di dalam kitab Fathul istilahnya Sahihul Anah lah. Itu Sidin mentakrifkan kalau hidung ini itu bukan bagian jauh yang di dalam, kalau sampai ke batang hidung ini masih belum. Nah gitu. Ini bukan untuk dia bangga deh, cuma artinya memasukkan sampai kayak itu Bang Guru tetap kak. Kada lagi. Sebab di itu jelas Sidin mun kada khaisum sini nah itu nang ain tuh batal. Hanyar batal Guru. Ibarat orang memasukkan jari sini. Itu kada batal. Kecuali sampai sini. Nah kita. Jadi tadi kita pahami artinya ini dimasukkannya ke hidung jar barangnya lah. Tapi tetap aja amun inya sekedar apa baunya aja. Baunya aja kada apa-apa. Pak, nggih ada pernah memasukkan barang ke hidung sama lama di rongga hidung nang di sini itu masih hukum kada masuk jauh yang membatalkan. Sebagaimana kita memasukkan barang ke dalam mulut selama belum masuk kepada makharijul hak
Nah, itu belum betul. Belum betul. Enggak, kada betul gitu. Kada betul enggak. Enggak. Itu jelas sudah Guru lah. Enggak. Nah, ini mungkin yang terakhir Guru. Adalah Guru mungkin dari Pian yang biasanya tuh hal sepele di puasa tapi itu sebujurnya membatalkan ke puasa yang kebanyakan orang tuh kada hatiakan kada tahu kayak itu Guru. Mungkin kalau Pian Bang adalah sih. Kalau misalnya nang kayak nya berendam kah di tang hari misalnya kayak itu nah itu bisa pindiknya secara umum adalah hal-hal yang dimakruhkan. Nah misalnya baku kumur nang dimakruhkan atau berdingin-dingin tadi nang dalam mandi tadi. Nah itu apabila melampaui ada tamasuk barang tuh ke dalam, nah itu bata. Apapun yang dimakruhkan secara umum, misalnya baudu, bakumur-kumur dengan bermubalagah, apabila masuk ke dalam itu bata. Tapi kalau kita bakumur-kumur secara biasa aja, ada nang mengejuti lalu tetagok itu kada bata. Nah sama aja tadi kita mandi, mandi memang disuruh, misalnya mandi Jumat. Nah pas mandi kenapakah ada tadi tabuat misalnya lah dan kita mandinya pun kada berendam artinya kada dimakruhkan nah itu kada bata. Mungkin hal-hal yang gitu ulun kurang lah cuma nang saat ini kada dena nang asa nang sepile tapi insyaallah ada kada genangan Nah jadi terima kasih Guru lah untuk podcast hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas nih bisa memberi pengetahuan bagi kawan yang lain yang menonton Guru. Terima kasih banyak dan juga untuk penonton di rumah jangan lupa untuk selalu mensupport channel PPMA YouTube dengan cara men-share, like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Fikri Al-Khairi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.